Slowly kisses passing by the river have been missing. Yeah, yeah. Gimana kalau sebenarnya sumber energi itu udah ada di sekitar kita, bahkan di sekitar sini? Iya juga ya. Ada berapa banyak sih sisa makanan kayak gini? Seperti nasi, kulit buah, sisa sayur. Biasanya sih dibuang, tapi sebenarnya bisa loh dijadikan bahan bakar. Atau ini, daun kering dan rakit kecil. Biasanya sih kelihatannya nggak berguna ya, tapi ini bisa loh jadi solusi buat jadi bahan bakar bersih, yaitu biomasa. Kita udah lama banget bergantung sama energi fosil, minyak bumi, batu bara, yang makin lama makin menipis dan bikin polusi. Tapi ternyata ada loh sumber energi yang lain yang keren banget dan sering banget diabaikan, namanya biomasa. Pemerintah Kota Surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik yang setiap harinya menghasilkan sebanyak 4 kilowatt yang dapat digunakan untuk menerangi Taman Kota Surabaya. Selain itu, pengelolaan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di Indonesia dalam pengolahan sampah. Selain diolah menjadi pupuk kompos dan daur ulang, sampah di Kota Surabaya diubah menjadi listrik. Ya, ranting dan juga plastik inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat listrik di rumah kompos Surabaya. Dan di sini ini merupakan salah satu aktivitas untuk mengubah dari ranting dan juga plastik menjadi listrik. Nah, proses ini pakai yang namanya biomasa. Gampangnya, bahan-bahan organik yang bisa jadi sumber energi terbarukan. Jadi, sampah bukan cuma dibuang, tapi bisa dimanfaatin buat mengurangi polusi dan hemat listrik juga. Kalian tahu nggak sih apa itu biomasa? Pengen tahu ya? Sini kita kasih tahu. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbahnya. Energi yang dihasilkan dari biomasa bisa jadi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Menurut Mariana tahun 2013, biomasa terdiri dari bahan organik hasil fotosintesis, termasuk limbah pertanian, sisa pengolahan industri, dan material organik lainnya. Ternyata ada masalah terkait biomasa di sekitar kita loh. Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu regulasi yang belum stabil dan kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten untuk pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan. Akibatnya, banyak orang dan perusahaan ragu untuk mengembangkan energi dari biomasa. Yang kedua, ketersediaan bahan baku biomasa yang tidak merata dan bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta limbah rumah tangga yang fluktuatif. Jumlahnya berubah-ubah tergantung musim dan kegiatan warga. Jadi, pemanfaatannya harus disetarakan dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan inovasi yang masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan biomasa. Hal tersebut masih terbatas karena prosesnya butuh alat canggih dan biaya besar. Dan yang keempat, tantangan dalam pendanaan dan investasi yang menghambat pengembangan proyek energi biomasa secara masif. Selain itu, kurangnya dukungan keuangan dari pemerintah dan sulitnya akses modal membuat proyek biomasa sulit berkembang secara besar-besaran. Saat ini Indonesia masih menggunakan energi fosil
seperti minyak dan batu bara. Padahal energi tersebut jumlahnya terbatas dan bisa merusak lingkungan karena menyebabkan polusi dan perubahan iklim. Karena itu, biomasa menjadi salah satu pilihan energi yang menjanjikan di Indonesia. Co-firing sendiri merupakan pemanfaatan bahan bakar dari biomasa yang terbuat dari sampah atau limbah untuk pembangkit listrik tenaga uap. Co-firing menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan komitmen Indonesia untuk beralih ke sumber energi baru terbarukan atau EBT. Dengan adanya co-firing, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengolahan sampah ibu kota, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan, dan zero emisi untuk pengolahannya. Pemanfaatan biomasa dapat menghasilkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan serta membantu mengurangi emisi karbon. Beberapa pembangkit listrik di Indonesia sudah mulai menerapkan teknologi co-firing, yaitu pembakaran biomasa bersama batu bara. Penandatanganan ini merupakan salah satu bentuk langkah PLN dalam mencapai target di 2025 terkait program co-firing dengan mencampur bahan bakar berbasis batu bara dengan biomasa sebagai transisi untuk beralih ke energi baru terbarukan. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Eropa dan Amerika, mereka memang sudah lebih maju dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Namun, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri karena potensi biomasa yang sangat besar. Saran dari kami, pemerintah dan seluruh masyarakat perlu terus mendukung pengembangan energi biomasa ini agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi dan lingkungan pun terjaga. Kami sangat berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam mendorong pengembangan energi terbarukan, khususnya biomasa, demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Burung elang terbangnya cepat. Cakep. Like, komen, dan subscribe jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.